Gaida, kamu mual? Sebenarnya bukan sama sosok yang di sini. Yang sebenarnya. Mungkin Mas Pandu bisa jelasin Ini sedikit. Ini ya? Ya. Oke. Dengar suara orang ketawa nggak? Itu suara Berhenti menyela. apa itu? Itu Tuh, apa? itu yang Aku cek dulu ya, bentar. Dari situ. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel Wato Nekat banget. Kali ini kita berada di tempat yang bersejarah, tepatnya di Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo. Dan lebih tepatnya lagi kita berada di Desa Banyurip. Desa Banyurip. Dan untuk Punden Perigi. Ya. Jadi setelah ini saya dan juga Gaida ingin mendapatkan informasi terkait sejarah di Punden Perigi ini bersama narasumber yang sekaligus juru kunci yang ada di Punden Perigi ini. Ya. Langsung saja, Pak. Jadi begini ya Pak. Saya Fandi, ini Gaida, saya Sumarto ya. Jadi Pak Sumarto yang sekaligus juru kunci. Langsung saja untuk sejarah Punden Perigi. Jadi gini, jadi ceritanya Punden Perigi ya, di samping itu juga buat nama Desa Banyurip. Jadi ini peninggalan dari putra Pabuaya Muruk tapi dari selir kakak beradik. Ini Pangeran Joyokusumo sama Nyi Galuwati ya. Tapi ini putra dari selir. Selir bukan dari Permaisuri. Permaisuri ada satu namanya Bro Tanjung. Nah waktu itu Pangeran Jomo itu pergi ke sini karena waktu itu dia ada permasalahan ya. Permasalahan di sana, dia merasa nggak nyaman lagi, terus dia cari dunia baru ya. Mencari dunia baru ya. Pas kebetulan waktu itu dia bikin, karena pangeran itu kalau pergi kan nggak boleh seperti kita klonyot enggak. Jadi dia memikirkan bagaimana aturan situ yang bisa saya diusir dari keraton itu. Waktu itu Pangeran Jomo dengan mengadu gemak ya, akhirnya sampai melibatkan orang biasa ikut ngadu. Pada di sana aturannya nggak boleh abotoan, judi. Dan waktu itu dia nekat, memang dengan cara ini biar saya bisa diusir. Nah itu terus dia sampai diusir ya, diusir. Nah waktu itu adiknya ikut orang dulunya tempat tinggalnya sekarang aja namanya Bubutan ya, Purwodadi. Di sana sering banjir, terus dia jalan lagi ke utara ini. Nah sebelum nyampe sini adiknya merasa haus, terus cari sumur nggak ada, sungai nggak ada. Tapi waktu itu maaf ya, ini ada sebagai guru ilmu kanuragan dan pembohong namanya Ki Poleng Joyo. Jadi Pangeran Jomo, Nyi Galuwati sama Ki Poleng ya. Nah sampai sini waktu itu merasa haus, cari-cari nggak ada. Terus di sini udah ada orang pribumi tapi sering pindah-pindah. Tanya di sini ada sumur Pak? Enggak, kalian enggak ada. Kalau ngambil air jauh. Waktu itu dia ingat dikasih pusaka yang namanya Cis Ki Kurudalang. Pemberian dari ramanya, dari bapaknya itu. Cis. Jadi kayak sekarang ada yang bilang cacing kanil. Jadi kecil tapi segi. Itu lo berapa? Lo 7 kayaknya. Lo 7 ya. Itu jadi itu disengklat ini Mas. Sengklat.
Nah dari ibunya yang namanya Ki Panubiru, dari ibu. Dari ibunya. Nah waktu sampai sini tanya-tanya, katanya ada tapi jauh, terus dia ingat punya itu, terus dia ngajak minta bantuan Ki Poleng, suruh ikut meditasi, minta sama yang kuasa biar dikasih air gitu ya. Terus dia semedi di tempat yang rendah, terus begitu udah sempurna, terus keluaran, ditusukkan ke tanah, dijabut keluar air. Air. Tapi waktu dulu di sini bukan namanya Banyu enggak. Ya, dari dulu dia bilang berhubung saya udah dapat air, tapi bahasa Jawanya ya daerah kini tak jenenge Toyo Gesang. Asal mulanya Toyo Gesang. Itu diganti Banyu Urip, entah tahun berapa lah ya. Toyo Gesang. Terus tapi setelah gitu dia bilang sama adiknya nih, besok kalau kamu berumah tangga bikin sumur kembaran sini. Mau jaraknya sak Pembalang. Loh, waktu itu adiknya masih 5 tahunan lah. Jadi pesan besok setelah sumur jadi, terus dikasih nama Toyo Gesang. Terus dia bilang sama adiknya, besok kalau kamu berumah tangga jangan sampai lupa bikin sumur kembaran sini sak Pembalang jaraknya. Jadi kalau misalnya udah bikin rumah ke sumur yang udah jadi yang sekarang namanya Beji, di misalnya 100 meter, nanti jaraknya juga harus 100 meter dari sini. Oh gitu. Namanya sak Pembalang. Kayak gitu. Terus makanya petilasan ini dinamakan perigi. Ini mengambil dari waktu sebelum dia bikin tempat tinggal, bikin sumur. Jadi perigi itu, nama perigi itu wadah tempat air. Oh, perigi itu artinya tempat air. Tempat air. Maka di sini dinamakan perigi. Ya, perigi mengambil dari waktu bikin sumur. Namanya petilasan perigi. Di samping itu di sini dia punya harapan begini. Jadi saya namakan perigi itu kan tempat air. Nah, yang diharapkan dia bukan mana tempatnya tapi airnya. Nah, diambil sifat air. Yang saya harapkan besok anak turun saya di sini pada adem ayem tentrem. Itu diperbanyak silaturahmi, diperkuat ikatan batin. Itu. Kalau ingin kaya keluar dari sini. Tapi kalau udah kaya di luar jangan pulang lagi. Kalau pulang lagi seperti tadi lagi. Nah sini buat tempatnya orang yang istilahnya di situ itu memperbanyak harta benda, tuh tempatnya orang tirakat mas. Seperti gitu di sini. Ada usahanya. Terus malah di sini dulu dinamakan Toyo Gesang. Entah tahun berapa diganti Banyu Urip. Nah di sini pedukuhannya ada 5 desa Banyu Urip. Sini namanya Kembaran, ya. Kembaran sampai sana. Itu Soroyasan, ya. Terus tengah itu Juru Tengah. Terus daerah Ngori di timur jalan. Itu Duku Kulon, yang sebelah sana itu Duku Wetan. Nah sini dinamakan Kembaran karena yaitu setelah adanya rumah tangga, sih bikin kembarannya situ namanya sumur Tinata. Jadi sudah dijelaskan tadi begitu lengkap tentang sejarah sampai juga Banyu Urip juga ya. Sedikit membahas Banyu Urip juga. Jadi mungkin next kita ada batu-batu sering perlu yang di dalam disediakan. Mungkin kita langsung sesi selanjutnya kita ke dalam. Mungkin cukup ya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Wato Nekat banget. Hari ini malam ini tim Wato Nekat berkesempatan untuk datang di Banyu Urip, di desa Banyu Urip ya Kak Ida. Ini tepat di belakang kita adalah situs budaya ya mas. Situs budaya bersejarah dan di dalamnya ada perigi. Perigi ya, itu sebuah yoni peninggalan ya masa lalu lah, petilasan peninggalan masa lalu. Oke Kak Ida, langsung aja malam ini kita mau ngapain di desa Banyu Urip ini? Nyari temennya Kak Ida. Oke, mau ngapain aja Kak Ida kira-kira? Paling nanti kita karena terlalu sakral juga kalau kita masuk ke dalam, mungkin nanti kita hanya di luarnya aja ngelihat di sekitar sini ada
sesuatu yang menarik atau tidak. Ya, sesuatu yang perlu kita kulik Atau tidak. Ya. Nah, malam ini kita tim Wato Nekat datang di sini belum full tim ya, tapi ya lumayan. Ada saya Pandu, samping saya ada Gaida, yang di belakang kamera ada Fandi ya, samping ada istri dari Fandi, Soifa, ada Bapak Ipung dan juga tim dan juga warga beserta juru kunci Desa Banyurim ini ya. Oke, baik. Setelah ini kita mau langsung aja Gaida untuk mencari tahu apa aja yang ada di sekitar situs ini. Mungkin ada pesan juga dari penghuni di sini untuk warga sekitar, atau ada yang ingin disampaikan. Oke, kita langsung geser aja ya Gaida ya. Tetap di Wato Nekat, nekat banget. Oke, tim Wato Nekat, kita sekarang bergeser sedikit dari arah depan ke sebelah kanan dari situs atau petilasan. Nah Gaida, setelah kita bergeser nih, yang Gaida rasakan di tempat ini atau di sudut ini apa? Tadi waktu pertama kali kesini emang udah langsung disambut banyak banget Mas. Termasuk di belakang juga itu udah ramai sosok yang nunggu. Cuma karena lampunya terlalu terang, jadi mereka agak minggir sedikit, tapi kayak menunggu di sana. Gitu. Bisa digambarkan Gaida sosok-sosok yang terlihat sama Gaida apa? Tadi cuma sekilas-sekilas sih Mas, kayak ada, bukan ular ya, tapi kayak ada binatang gitu, merah banyak banget lewat di tanah sini. Oh, di tanah? Iya, tanah sini. Terus kalau di belakang itu ada sosok perempuan. Mbah-mbah. Dia pakai jarik, iya, udah tua. Cuma posisinya duduk, beliau nggak berdiri. Beliau duduk, tidak berdiri. Kira-kira Gaida tahu nggak itu sosok ada hubungannya nggak dengan ini, situs ini? Ada kaitannya. Ada kaitannya. Oke. Menarik ya. Jadi sosok-sosok yang digambarkan Gaida tadi ada satu, yaitu sosok-sosok seperti binatang ya Gaida ya. Binatang di bawah ya banyak sekali. Yang kedua adalah ada sosok nenek-nenek yang sudah tua memakai jarik, dan beliau tidak berdiri tetapi duduk ya. Duduk di sudut mana Gaida? Belakang situ. Oh, di belakang. Oke. Makin penasaran kita ya, apakah ada kaitannya sosok tersebut dengan situs ini ya. Kita coba untuk ke sana aja. Boleh? Oke. Tetap di Wato Nekat. Nekat banget. Ya, Gaida, kita sudah semakin mendekat di tempat yang tadi Gaida sebut sosok yang ada nenek-neneknya. Baik, apakah masih ada Gaida sosok tersebut? Masih, tepatnya di sini sosoknya. Tuh, langsung merinding. Langsung merinding. Ya, kayak gitu. Coba dijelaskan Gaida, posisinya, sosoknya masih apa, sedang apa, dan lain sebagainya. Neneknya duduk di sebelah sini, madep ke sini. Terus posisinya kakinya miring gitu. Jadi duduk di batu-batuan ini. Duduk di batu-batuan. Beliau adakah menyampaikan sesuatu atau cuman hanya diam saja? Coba kita komunikasi sama sosok yang nenek-nenek ini. Mungkin ada yang pengen disampaikan. Coba Gaida komunikasikan dulu. Sobat Wato Nekat, Gaida sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Mas, lampunya minta dikecilin sedikit. Oh, agak dikecilin lampunya sedikit. Nah, Gaida udah selesai berkomunikasi dengan sosok tersebut. Gaida, gimana Gaida? Apa yang beliau sampaikan? Ya, jadi kalau menurut beliau yang disampaikan, beliau ini bukan asli dari sini. Cuma kayak beliau dulunya sempat ikut rombongan entah dari mana, kayak apa ya Mas?
ngikutin pengikut ya? pengikut Iya. pengikut. Begitu perigi ini udah jadi, Baik. langsung beliau berpenghuni di sini kayak gitu. Oh, gitu. Jadi kayak nderek ya Mas ya. Oh, nderek. Dan Nyen Sewu beliau wafatnya meninggalnya di sini. Iya, di sini. Oh, baik. Kalau sepenglihatan Gaida dulu sini juga banyak airnya. Jadi malah di sini di batu-batu ini sempat banyak airnya. Ada mata airnya di sini. Iya. Kan? Baik. Kelihatan kayak ada mata air yang di situ. Oke, baik. Jadi begitu ya sedikit informasi dari sosok tersebut, yang mana sosok tersebut adalah dulunya bukan asli sini tapi hanyalah pengikut dari Ikut hijrah mungkin, ikut Mas ya. hijrah ya di sini dan menetap di sini dan wafat di sini. Oh, di Ya, dan sini. menurut penglihatan Gaida juga di sekitar sini juga ternyata ada sumber air atau dulunya ada mata air di Iya. sini. Terus tadi sempat ada pesan juga dari Iya. beliau. Karena katanya sedih kok nggak pernah dikunjungi. Oh, Kayak oke. gitu. Yang beliau maksud mungkin nggak pernah dikunjungi oleh Iya. mungkin keturunannya, Keturunannya atau atau mungkin sanak saudaranya. iya. Oke. Biasanya kan banyak yang berziarah ke sini. Oh, oke, baik. Aduh, makin merinding nih. Selain sosok tadi Gaida, adakah sosok lain yang dominan ya, yang dominan di sini menurut Gaida? Spesialisnya Mas Pandu kayaknya. Waduh, spesialis saya. Itu Ada di belakang spesialisnya Mas Pandu. Oke. Tadi sempat ngintip-ngintip juga. sempat ngintip-ngintip ya. Jadi sempat Watoningkat di sini di sekitar petilasan atau perigi ini itu ada 3 pohon besar sebenarnya. 3 Iya, pohon besar. 3 pohon besar. 1, 2, dan 3 dan itu apa namanya? Udah tua-tua juga ya Mas. Udah mungkin umurnya ratusan tahun ya. Oke. Gaida, setelah ini kita akan ke sudut mana menurut Gaida? Gaida ketarik kemana nih? Aku agak ketarik ke sebelah sana sih Mas tadi. Ketarik sebelah sana. Yang binatang-binatang itu Oh, yang banyak itu ya? Warna merah. di sana. Justru kalau di sebelah sini malah nggak ada. Nggak ada ya? Oke, mungkin di sudut sebelah sana ya. Sudut sebelah sana. Nah, kira-kira itu binatang apa ya? Nah, kita nanti cari tahu, dan nanti setelah ini kita akan mencoba untuk menggunakan ghost tube ya. Ghost tube yaitu Kostum. apa namanya? Menggunakan teknologi ya. Bagi teman-teman yang mungkin skeptis atau mungkin tidak percaya, nah kita akan buktikan dengan teknologi yaitu dengan ghost tube, akan memakai SLS kamera dan juga Ovilus ya. Ovilus akan menangkap medan elektromagnetik yang akan dikonversikan menjadi suara, dan juga nanti akan menggunakan SLS kamera yang akan memvisualisasikan menjadi stickman ya. Menjadi stickman akan kelihatan nanti apakah ada sosok sesuatu yang tertangkap, nanti divisualisasikan menjadi stickman. Oke, kita akan geser ya Gaida ya. Boleh. Oke, sobat Watoningkat, tetap di Watoningkat, nekat banget. Au. Oke, kita sudah berada di sudut yang dimaksud oleh Gaida. Nah, tadi udah saya sebutkan bahwa nanti kita akan menggunakan teknologi. Nah, untuk spesialisnya teknologi ada Fandi ya. Nanti habis ini Fandi yang tukar posisi ya, saya di kamera, nanti Fandi di sini. Rolling ya ini. Ini kita pakai teknologi yang namanya ghost tube yang meliputi SLS kamera dan juga Ovilus. Oke. Oke, udah. Kita akan pakai Ovilus atau SLS kamera dulu kan? Pakai Oke, SLS, oke. Nah, SLS ya. Nah, kita langsung tukeran ya. Oke. Oke, siap. Oke. Halo. Kembali lagi dengan saya bersama Gaida dan Fandi. Ya, kali ini kita mau membuktikan dengan teknologi yang lumayan mutakhir. Ya, ini kita coba untuk melacak keberadaan mereka, entitas yang tidak terlihat. Coba kita deteksi dengan alat ini. Namanya alat
dari GhostTube, itu perusahaannya yang mengeluarkan aplikasi ini, dan aplikasi ini langsung terhubung dengan hardware yang ada di HP ya. Yang pertama ini ada SLS. Kita tadi seperti yang dijelaskan sama Pandu, kita akan bisa menangkap entitas yang dipercayai. Entitas itu akan tertangkap menjadi stickman di sini, di aplikasi ini. Stickman itu berwarna hijau. Contohnya seperti ini. Nah, sticknya kecil ya. Oke, kita langsung aja gimana? Jalan. Gitu? Jalannya nggak usah jauh-jauh itu. Mas Andi ngerasain apa nih Mas? Kalau di sini aku sebenarnya udah merinding dari tadi Gaida. Merinding ya? Merinding banget. Terus beberapa sekelebat ada yang lalu lalang. Lalu lalangnya itu ya kayak gini. Kalau dari tadi aku ini sih Mas, Permisi. tertarik ke belakang. Itu sosoknya hampir sama waktu kayak kita syuting di Sitinggil. Ya. Iya. Itu ada Yang di sana, perempuan. ya? Jenisnya sih kunti, cuma Iya. kayak falak gitu loh Mas. Kayak pakai kerudung. Cuma bukan kerudung. Jadi benar-benar bisa kayak falak gitu biasanya. Mungkin ini lighting mentok di sini ya? Iya. Lighting di sini aja, nanti kita langsung jalan ke Kesana. sana pakai itu. Penerangan seadanya. Nah, kita harus membuktikan juga ke sana. Oke. Boleh. Ini juga aku aktifin ya. Ih, apa itu? Itu Tuh, apa? itu yang tadi kita maksud Mas. Oke. Iya, di pojok sana. Oke. Oh, 2. Ih, ada sosoknya gede ya. Iya. Oh, sebelah sini Mas. Ini ada 2 di situ. Iya, Gaida. iya. Ini tuh. Kita deketin. Oke, menarik ini. Oke, Aku dari tadi jalan di sini agak ngeri-ngeri. tuh. Oke, kita deketin sosok yang tertangkap di aplikasi. Wah, makin banyak ya Mas ya? Iya. Wow. Wah. Dia nempel di pohon ya. Iya, betul, nempel di pohon. Oke. Wes, Wah, apalagi di sana Mas? di sana coba kita sorot lagi. Itu penerangan. Kita sorot lagi. Itu ada ya di situ. Iya. Di situ memang ada. Oke, kita langsung pakai Ovilus yang satunya. Boleh. Oke. Kita pakai Ovilus. Mungkin ada Nun Sewu ya untuk entitas yang ada di tempat ini. Kalau kalian ingin berkomunikasi, bisa melalui alat yang sedang saya pegang ya. Gaida, kamu mual? Ada gesekannya? Sebenarnya bukan sama sosok yang di sini, yang sebenarnya. tapi sama sosok yang di sana. Katakan yang sebenarnya. Tujuan kita ke sini sebenarnya untuk ingin tahu tentang, iya, pertama silaturahmi, yang kedua ingin tahu tentang sejarah ada di tempat ini yang ini namanya Perigi ya, Pergi. situs Perigi. Kita nggak akan ganggu. Kita nggak akan ganggu di sini, dan kita juga ingin membuktikan kepada teman-teman yang sedang menonton bahwasannya dunia seperti ini itu ada. Kita hidup berdampingan dengan entitas lain, entitas yang tidak kasat mata. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Halo, yang ada di sini? Gaida aman? Aman beneran? Kamu ada yang jahilin atau gimana? Bisa dijelasin di Itu tadi sosok perempuan yang pakai baju hitam itu. itu yang selalu nggak yang Oke. Apa kita mau deketin Boleh, ke pojok sana? boleh. Langsung ke Siapa sana tahu. aja. Permisi, non saya oh iya. Oke. Kita nggak ganggu. Ini penunggu pohon sini atau bukan sih? Iya. Kita mungkin bisa mendekatkan ya. Langsung panas banget. Kita bisa mendekat.
Assalamualaikum. 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 Nun sewu, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada kita di sini, tim Waton Nekat yang ingin berkomunikasi. Sosoknya kita deketin malah semakin ke sana ya Mas ya? Iya. Ini soalnya kalau kita deketin ke sini Makin jauh lagi. iya, beliau nggak Denger terlalu tadi. kedetek. Mungkin kita pakai SLS ya. Kita pakai yang SLS. Kelihatan nggak Duh dari sini? Oke. Ada di situ ya. Hilang. Menjauh ya, dia. Dia menjauh ya. Ini apa ini? Ini kayaknya ini sih, bentuk ini sih. Enggak, itu yang di belakangnya Mas. Oh, yang ini belakang. Iya, bukan yang pohon itu, bukan. Yang di belakang ini. Enggak. Oh iya iya. Iya, iya di belakang ada kayaknya. Mungkin Mas Pandu bisa jelasin Ini sedikit. ya. Ini ya. Ya. Oke. Ini tuh. Kamu dengar suara apa tuh? Dengar suara saya di sini. Oke. Siapapun yang ada di tempat ini, entitas apapun yang ada di tempat ini, mungkin kalian bisa berkomunikasi melalui alat yang sedang saya pegang. Kalian bisa memanipulasi gelombang elektromagnetik menjadi suara. Ayo siapapun. Coba ngomong aja. Ngomong Nggak aja. apa-apa. Tadi ada yang sudah menyampaikan tadi ya. Maksudnya apa? Di atas. Di atas ada. Ini gelombang. Coba Gaida yang pakai. Siapa tahu bisa, yang pegang kamu bisa nyaut sih. Ayo siapapun. Coba ngomong apa yang ingin disampaikan. Apa yang ingin disampaikan bisa langsung, bisa kalian manipulasi gelombang elektromagnetik yang dengan alat yang sedang dipegang oleh Gaida. Sedih megang bahuku. Dengar suara orang ketawa nggak? Gitu ya. Heeh. Iya, itu suara. Berhenti menyala. Oke. Berhenti menyala. Kamu Siapa? yang berhenti menyala siapa ini maksudnya? Kita atau kalian yang ada di tempat sini? Ini sebenarnya kalian bukan asli sini kan? Mau kita nggak ganggu. Nggak ganggu ini. Mau kamu apa? Mau kalian apa? Ayo, siapapun boleh langsung komunikasi pakai alat yang sedang dipegang Gaida. Entitas apapun yang ada di tempat ini. Gimana Pandu? Kamu merasakan sesuatu di sini? Tadi cuma dengar suara sih. Suara-suara ya? Semoga aja suaranya bisa tertangkap. Itu bonus banget sih. Makin nggak nyaman. Gak nyaman ya kamu di sini. Apa kita langsung balik lagi sana? Kamu karena memang ada gesekan energi sama Gaida, karena memang sosok-sosok entitas yang nggak terlihat itu menyerap energi kita, Gaida. Iya. Makanya kalau kita pakai alat, mereka juga bisa menyerap energi ini. Iya. Kita bisa kebantu pakai ini. Kalau kita cuma mengandalkan energi kita, kita yang tepar. Langsung aja ke sana. Sana. Ikut. Masih kuat gak? Bisa. Nggak apa-apa. Iya Sana benar. nggak apa-apa.
Kamu bad mood sama itu ya? Aduh, kelihatan banget loh. Sama Tante Kun dia bad mood banget ya. Langsung yuk sana. Kita mungkin nyari yang nggak agresif aja kali ya. Oke, boleh. Tadi aku sempet lihat ada kakek-kakek di situ. Aduh, aku udah pusing ya. Pergi kemana kakek-kakeknya? Halo, siapapun yang di tempat ini, aku cek dulu ya, bentar. Dari situ. Oke apa nih? Kita boleh mengecek. Oke. Assalamualaikum. Ini ada pohon gede banget ini. Coba aku merekam kayak ini. Ini ada pohon gede banget. Apakah ada sesuatu? Gaida mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ada sesuatu? Enggak sih. Rasanya lebih adem aja di sini. Ya adem ya. Mungkin ya di sini kita bisa jelaskan tadi kita keliling situ, yang garis besarnya yang Gaida rasakan, yang nanti Pandu juga bisa menyampaikan, aku juga nanti menyampaikan. Kalau di sini ini ada sosok kakek-kakek yang tadi Gaida bilang. Iya. Ternyata beliau di belakang sana pakai baju putih, bungkuk, jalannya bungkuk. Oh iya. Jadi kakek itu kira-kira penunggu sini atau penunggu tanah ini? Tanah sini, iya. Tapi nggak ada berhubungan dengan tadi yang sejalan disampaikan? Kelihatannya tidak, nggak ada dari daerah kerajaan gitu nggak ada? Oh, memang murni penunggu sini ya? Tanah sini. Mas Andi sendiri ngerasain Mas di sini? Tadi ya apa namanya yang cewek itu jelas tadi kelihatan di sana. Terus di sini juga yang seperti Gaida katakan tadi ada, kalau aku lebih ke cahaya putih, dia agak menyala kan, ya, ada di situ. Tadi sempat makanya aku mau ke sana, aduh bentar. Tapi ini di sini tadi ada sesuatu yang naik juga, makanya aku stop di sini. Yang beliau kan beliau ada di situ. Iya, betul. Di belakang. Di belakang. Iya, itu mungkin. Cukup di sini atau mau pindah ke lain lagi? Cukup. Kamu semakin wah ya. Kayaknya kamu terkuras tenaganya ya. Tenaga yang di perempuan tadi itu. Aduh. Ini saja. Tapi aman. Aman. Ini shoot perdana kamu lagi ya di Watonekat ya. Selama libur. Sama liburnya panjang ini. Bertahun-tahun. Iya, Pandu juga tuh. Kemarin ya waktu kita shoot yang di tempat-tempat sebelumnya kamu nggak ikut. Iya, nggak ikut. Ya. Mungkin kita langsung menuju ke titik depan. Iya. Untuk menyampaikan kesimpulan mungkin, atau sekaligus kita nanti menghidupkan ini Ovilus. Apakah ada yang ketangkap lagi? Oke, tetap di Watonekat. Nekat. Oke, selamat malam tuh sobat Watonekat. Kita udah bergeser lagi di sebelah ke arah mana ya Pak? Depan kanannya Perigi. Oke, baik. Di sini juga di belakang kita ada banyak pohon ya, banyak pohon. Bukan pohon cemara. Oke. Tadi sebelum kita record ini, Gaida sempat merasakan suatu interaksi di sini. Kira-kira Gaida bisa menjelaskan interaksi apa yang Gaida rasakan? Tadi sih Mas, sosok perempuan nenek-nenek yang tadi belum tuntas mau ngomong. Baik. Jadi kayak mau menyampaikan sesuatu lagi. Mungkin nanti bisa komunikasi ke Mas Wandi lewat Gaida. Oke, nanti kita berbagi energinya ya. Di samping tadi pakai teknologi, kita juga validasi juga pakai metode kami. Oke. Kita perjelas ya pakai metode kita. Oke. Tapi bukan metode kesurupan ya. Ingat, ini bukan kesurupan. Oke, baik. Kalau di tempat ini Gaida, yang dominan atau yang terlihat oleh Gaida atau mungkin Fandi
yang Fandi lihat atau Gaida lihat sosok apa? Kalau di sini di luar ya, di luar itu sosoknya tadi ada yang di arah belakang itu Om G. Oke. Dari arah belakang. Kamu kerasa nggak ada Om G yang dari arah belakang? Tapi dia mau masuk ke sini tuh kayak kayak ada pembatas. Padahal ini udah di luar pintu masuk ke Prigi ya. Oke. Maksudnya ada pembatas sendiri, nggak tahu pembatasnya apa. Ini kalau yang Gaida lihat dapat flashback zaman dulu. Oke. Ini memang benteng gitu Mas, kayak benteng gitu. Oh jadi itu yang kayak pembatasnya Iya, itu? iya. Nggak tahu benteng gaib atau benteng beneran, cuma kayak memang tembok besar banget. Oke. Di belakang gitu. Oh jadi memang mungkin kayak area steril kali ya? Ya. Dari yang sosok-sosok Makhluk lain. masuk yang liar. Tapi masih ada 1-2 sosok perempuan, tapi bukan kunti. Agresif. Iya, bukan kunti. Agresif juga. Dan pakaiannya itu ada yang pakaian Jawa, lihat ya, yang pakai kemben. Iya. Oke. Dia nari-nari juga. Iya. Nari. Oke. Nari pakai kemben. Iya. Kok bodoh sih? Ya, berarti emang apa ya yang dilihat Fandi sama dilihat Gaida itu sinkron ya. Ya. Oke. Tapi kok gini ya Van, Gaida. Tadi pas awal sampai sini kok saya ngerasain saya sebenarnya mau nangis tadi di awal. Nggak tahu kenapa ada rasa sedih yang langsung tiba-tiba nyamper gitu ke saya. Itu kira-kira apa ya? Itu gara-gara kamu belum izin. Belum izin ya, Pak. Belum izin. Untuk Gaida bisa itu nggak menjelaskan apakah ada sesuatu peristiwa atau mungkin sesuatu hal yang menyangkut kesedihan atau gimana di tempat ini? Serius. Mungkin bisa disinkronin sama sosok perempuan tadi. Oke. Karena jarang dikunjungin, Oh iya. jarang Bisa. dirawat juga mungkin. Jadi kayak gitu. Jadi kan dulu mungkin Banyak orang yang kesini, terus iya. sempat ada COVID itu mungkin mempengaruhi juga kan, banyak orang yang tadinya banyak banget tapi pas COVID bisa terputus. Sama sekali nggak ada orang Sama sekali nggak ada berkunjung ke orang. sini ya. Iya, mungkin ada sih 1-2 mungkin tapi kan ketat banget itu dulu untuk pergi-pergi itu susah kan. Jadi beliau itu minta tolong untuk bisa rame-rame untuk mendoakan mungkin ya, untuk lebih berkunjung lah, sowan lah, lebih merawat. Oke. Sambil kita menjelaskan di sini, aku tak ngambil itu ya, Afilis. Oh boleh Ya, sambil nyalin. boleh nanti dinyalain aja langsung. Nah, kita sambil Dari tadi. Ini agak wah nih Gaida nih di sini. Kalau mungkin ada yang disampaikan Gaida. Afilis nyala ya. Oke, Gaida merasakan interaksi dari Tak tahan ya Mas. sesuatu energi. Oh, oke. Agak tinggi. Kalau didekatin speaker, Itu magnet itu. magnet. Kayaknya aku dapat kata ini. Fandi dan Gaida sedang merasakan interaksi dari. Apakah kamu merekam? Oke, dari Afilis. Ratingnya kecilin dikit dong. Lightingnya coba dikecilin dulu. Dari Afilis tertangkap, apakah kamu merekam? Oke.
aku izinin untuk sampaikan. Ya. Oke, silahkan kalau mau. Oke. Dah. Ya, aman. Tolong bantu biar bisa komunikasi. Kamu lawan ya. Aman. Di sebelah saya. Pasti. Di sebelah saya. Oke, Ovilus menangkap suara di sebelah saya pasti. Di sebelah saya pasti. Ya, Sosok apa ini? nggak tahu nih. Yang dimaksud di sebelah saya itu apa? Apakah kamu bisa menyebutkan Atau sebelah saya? Oh, apa mungkin yang dimaksud? sosok nenek-nenek itu ya. Nenek-nenek itu didampingi. Ada pendampingnya nggak? Kalau kamu lihat Gaida, nenek-neneknya. Soalnya tadi Ovilus bilang entah itu ini kan random nangkap suara. Kalau pendamping sih nggak ada, Mas. Nggak ada pendampingnya ya. Oke. Tapi yang dari tadi kakekku masih dipegangin terus. Iya. Oke. Tapi kenapa beliau susah untuk komunikasi sama aku gimana? Coba pinjam tangan, Mas. Nggak pinjam tangan Mas Andi aja. Oh, jangan sampai masuk kan. Enggak, aku tahan. Oke tim, Avandi mencoba untuk berkomunikasi tapi tidak sampai untuk 100% ya. Mas Pandu, Mas Pandu bisa kesini ke depannya Mas Andi biar Mas Andi bisa pegangan. Oke. Kelandewan. Dia mah Nonton apa Mbak? ternyata masuk guys. Ada motor nopo? Cayu. Nggih. Ada motor nopo? Nyuwun nyuwun tolong Nggih. dijagi Insyaallah. panggenanipun. Nggih. Ampun tidak masuwung. Ampun didamel napa Mbah? Ampun tidak masuwung. Oh nggih. Nggih. Badhe wonten pesen malih Mbah. Mangke kula sampai ke kalian juru kuncinipun. Ingkang kiat Nggih. Sampun. Kula sarencang lebaran iki badhe pamit nggih, Mbah. Matur suwun sampun direncangi. bersih. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Tetong Nggih. Malah jadi masuk ya, Mas. Enggak, dia Cuma mau ngomong itu. alhamdulillah. Oke. Kamu pakai aja dulu. Oke, gimana Van? Bisa dijelasin Van tadi rasanya dan komunikasinya sebenarnya berapa persen sih sebenarnya tadi yang kamu rasakan? Apakah 100%? Aku cuma ngizinin aja beliau mau Oke. menyampaikan apa. Baik. Hah? Baik. Jadi
nggak 100% untuk menguasai tubuh. Jadi aku mendampingi juga beliau di sini. Baik. Jadi beliau ingin tempat ini selalu terjaga dan selalu diramaikan oleh pengunjung-pengunjung. Nggak mau sepi lah intinya ya. Kalau yang ditangkap gambarnya di situ ya. Kita agak ini. Oke. Terus beliau tadi juga sebelum ingin komunikasi disampaikan ke lewat aku. Tadi juga pesannya niat sing elek-elek aja terus dijaluk. Maksudnya gimana? Aku nangkapnya itu kayak ibaratnya niat-niat jelek itu ada yang minta sesuatu yang tidak semestinya. Jadi yang datang ke sini tuh minta. Iya. Tapi dengan niat jelek terus. Iya. Ada yang belum lama katanya ada yang minta nomor itu. Minta. Oknum. Aduh ya Allah. Mungkin intinya tuh beliau nggak mau tempat ini dikotori oleh apa namanya niat-niat yang nggak semestinya. Niat-niat jelek, niat-niat yang nggak mencerminkan tempat yang sakral gitu. Iya, betul. Kita harus menghargai, kita harus menjaga, kita juga harus ya itulah nguri-nguri kabudaya Jawi. Itu sih. Selebihnya seperti yang beliau sampaikan tadi, Kaida udah bisa menangkap, Pandu juga bisa menangkap kan? Atau kamu juga tadi ada sedikit gesekan? Enggak, memang lagi batuk. Oh ya udah, positif thinkingnya bagus ya. Mungkin bisa tarik kesimpulan. Oke, dari Kaida dulu. Kaida yang tengah nanti biar nggak gini. Kita salah. Nah kalau gini kan gini ya. Oke. Dari Kaida kesimpulan. Iya, mungkin kalau dari Kaida sendiri tempat ini kan memang sudah lama banget ya. Terus banyak orang yang datang ke sini untuk berziarah, untuk bersilaturahmi di sini. Tapi karena suatu hal, jadi tempat ini belum bisa dikunjungi lagi. Dulu kan sempat ramai ya. Mungkin beliau kaget. Jadi minta tolong supaya tempat ini bisa dijaga lagi, terus dihindarin dari oknum-oknum yang berniat tidak baik. Itu aja sih. Iya. Ini dari Fandi kesimpulannya, datanglah seperlunya, jangan tinggalkan sifat burukmu di sini. Terus percaya juga kepada yang maha kuasa, yang di sini hanya perantara. Jadi kalau mau minta yang sebenarnya itu tulisnya lillahi ta'ala, di sini hanya perantara. Gitu. Jadi pesanku, banyak yang menyalahgunakan niat jelek itu ya karena mereka itu percaya kalau udah nggak percaya yang di atas tapi percaya sama yang di sini, supaya gitu misal menang instan. Iya, menang judol, menang togel, itu nggak bagus lah. Jatuhnya syirik. Karena beliau juga di sini tuh mengajarkan kita juga untuk patuh kepada yang kuasa, kebaikan kepada hablu binanas, hablu minallahnya juga harus bagus gitu sih menurutku kesimpulan. Jadi lestarikan budaya, terus di nama baik tempat ini harus sering dipus lagi, gimana sih maksudnya, dinaikkan lagi supaya bisa ramai, dirawat, jangan sampai hal-hal kotor mengotori tempat ini, entah itu sampah juga, terus yang dengan tutur kata, terus dengan sikap-sikapnya yang kesini, niat-niat buruknya itu harus dihilangkan dari tempat ini. Mungkin cukup itu sih yang bisa aku simpulkan
Kalau untuk Tentang Pandu malam. gimana untuk Pandu? Untuk kesimpulan Iya. dari aku, tempat ini cukup menarik dari sisi sejarah Iya. dan juga sisi dunia lainnya. Oke, sisi lainnya. Oke. Iya. Dari tadi awal aku ngerasa tiba-tiba ada perasaan sedih yang Itu ya yang bisa yang nyamper nggak bisa dijelaskan, dan ternyata ada kaitannya yang mungkin kaitannya dengan yang sosok tadi, yang nenek-nenek memakai jarik ya, dan nenek tersebut atau beliau merasa sedih kok anak cucunya ataupun siapapun orang kok udah jarang datang ke sini untuk mendoakan gitu ya. Ya mungkin itu ada kaitannya dengan itu. Terus dan sosok-sosok yang tadi juga ada sempat sosok yang mengganggu ya. Yang mirip kunti palak dan sebagainya, itulah ya itu mengganggu. Terus tempat ini ternyata juga apa namanya, kayak dipagari ya, kayak di Iya, ada benteng tadi kayak seperti Gaida bilang ada. ya Gaida bilang ada pagar dulu ada sempat ya. pagar ataupun benteng yang mungkin Tapi sosok-sosok benteng yang nggak kelihatan. sosok-sosok yang liar mungkin tidak bisa masuk di area ini. Iya. Jadi kesimpulannya ya sama ya seperti Fandi dan juga Gaida, intinya tempat ini harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Terus juga jangan sampai ada sesuatu hal yang diminta di sini terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mungkin itu aja dari aku kesimpulannya. Oke. Bagian gimana? Cukup untuk Oke, mungkin cukup ya episode dari ini Perigi. di Perigi Banyu Urip. Ininya sangat menarik sekali. Menarik. Dan kami tim Motonekat juga berterima kasih kepada teman-teman ataupun Bapak Juru Kunci, terus juga dari warga sekitar dan juga timnya Pak Adi siapa? Pak Dewawan dan juga beserta keluarga dan tim juga Kita udah disupport kita udah disupport juga untuk Terima bisa kasih untuk liputan di sini ya. yang sudah bantu like kita. Mas siapa? Dias. Mas Dias Mas juga Dias. terima kasih juga. Keren Mas Dias. Ya, Terima keren. kasih Mas Ya, Dias. terima kasih. Mungkin cukup sekian tim Motonekat di episode di Perigi pada malam hari ini. Nantikan juga episode-episode apa nih tadi desanya? selanjutnya. Banyu Desa Banyurip. Urip. Desa Banyurip, Kecamatan Banyurip, Dukuhnya Kembaran. Dukuh Kembaran, Desa Banyurip, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Nah, itu. Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara, Asia, Terserah. dunia. Ya. Monggo kalau ada yang mau pinarak ke sini, mau datang Ya. ke sini Untuk mendoakan, Ya, betul. untuk berbuat baik di sini. Jangan Tapi ada jangan niat. minta yang Nah, aneh-aneh. jangan. Jangan minta yang aneh-aneh. Jauhi judi online, jauhi togel dan lain-lain. Jangan minta aneh-aneh, jangan minta nomor-nomor lah. Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, baik, cukup ya Man. Nantikan episode-episode kita tim Motonekat di tempat-tempat yang bersejarah, yang wingit, yang angker, yang pokoknya yang menarik lah. Yang ada ceritanya. Iya, yang ada ceritanya. Bagi teman-teman yang punya referensi tempat bisa langsung komen di sosial media kami, di TikTok ada, di YouTube ada, di Instagram juga ada. Kalau mau nomor WA ya nanti kita japri. Nomornya Mas Pandu. Iya. Oke, cukup ya. Cukup. Cukup. Ya. Tetap di Watonekat. Nekat banget.